tiba-tiba keluar darah, keluar getih. Terus saya bilang udah kita bersihin dulu, bacain segala macam, akhirnya bersih. Pas di Agustus, akhir bulan Agustus saya pulang naik salah satu PO bus lah ke Bekasi lagi. Saya nggak kos di Bekasi karena emang saya kan baru nikah sama istri, jadi masih ngekos lah. Itu tiba-tiba jam 11 malam itu ada ledakan. Ledakannya 3 kali. Karena rumahnya jadi gelap banget. Iya, gelap banget. Oh, coba agak majuan duduknya boleh? Maaf banget. Iya. Coba mas ke kiri dikit dulu. Lubangnya doang. Iya, semua. Dari mana? Abangnya doang, masalah langsung blur gitu. Oh, berarti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kota Mistis, Korek Cerita Mistis. Kali ini gue Rika yang akan menemani kalian semua untuk merinding bersama. Dan kita udah ada di segmen Kesamber, kesaksian narasumber. Dan di sebelah gue udah ada narasumber kita yang bernama Mas Dimas. Oke, halo Mas. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Apa nih Mas kegiatannya Mas? Lagi nggak ngapa-ngapain sih, cuman buka-buka praktek pengobatan aja. Siap-siap. Terus nih Mas ceritanya ngalamin apa nih? Tentang apa nih ceritanya Mas? Ngalamin kisah saya waktu tahun 2022 hingga 2023 selama 8 bulan saya sakit karena disantet oleh ya seseorang lah yang nggak suka sama saya. Dan itu saya ngalamin penyakit itu sampai badan saya terbakar semua. Wah, melepuh gitu Iya. Mas. Oh, tahan dulu ya Mas ya. Itu dia spill sedikit cerita dari Mas Dimas. Untuk kelanjutannya ntar dulu. Buat semua kawan mistis yang punya pengalaman mistis, horor ataupun cerita pendakian, di bawah ini udah ada nomor WhatsApp. Silahkan kirimkan cerita Anda dan nanti tim dari Kota Mistis akan menghubungi kawan mistis semua. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja Mas Dimas bercerita gimana kisahnya. Saya di tahun 2022, tepatnya bulan Juli, saya pulang ke kampung saya di Sragen, tepatnya Sambung Macan. Kebetulan Pak D saya itu kan punya pabrik ban istilahnya. Dan pabrik itu tuh emang lupa yang namanya diselamatin gitu, jadi lupa lah. Jadi diganggu sama lawan lainnya lah, pabrik lainnya yang ngirim-ngirim hal-hal seperti santet, seperti ganggu-gangguan. Bahkan juga bosnya Pak D saya juga ngalamin yang namanya disamberin pocong, itu setinggi mungkin 3 meteran katanya itu pocong. Terus akhirnya karena saya sanggup, kebetulan saya di sana, saya bantulah sedikit-sedikit. Karena kebetulan saya punya kebiasaan, punya kemampuan lebih, jadi saya bantuin. Pak D, ini mau diapain? Mau dipulangin ke yang ngirim atau kita serang balik? Karena Pak D saya ibaratkan orangnya emang pinter agama, jadi dia menyarankan untuk dipulangin aja, jangan nyakitin orang lain. Cukup kita yang disakitin, jangan kita yang menyakiti orang lain. Terus dia bilang, oke Pak D, ini Dimas bantuin, tapi insya Allah ya, belum menjamin bakal bisa pulih seutuhnya. Akhirnya saya bantuin, terus tiba-tiba besokannya itu tepat malam 1 Suro. Karena udah semacam tradisi ya, 1 Suro tahun 2022 itu Agustus. Karena saya hampir sebulan di sana. Agustus. Tepat malam 1 Suro, kita keliling kampung. Itu udah adat istiadat yang namanya di Sragen. Apa obor-obor. Obor gitu. Tapi obornya beda. Kalau di sini kan Muharraman, Iya. bawa pawai obor. Kalau kita enggak. Kita emang dikhususkan buat nyepi, bukan nyepi. Buat prihatin, buat nyari sesuatu yang enggak ada. Itu adat kita. Yang disebut kapitayan. Mungkin teman-teman pada tahu juga lah kapitayan itu apa, mungkin ada yang tahu. Intinya kejawen, tapi lebih percaya lagi sama leluhur. Itu kapitayan. Singkat cerita, pas malam 1 Suro tadi, kita keliling, itu kita mampir ke pabrik tadi.
kita datengin karena itu pabrik 24 jam. Ada tragedi pas kita datengin, pas kita pulangin yang tadinya dikirim ke situ. Salah satu pegawainya tangannya ada yang putus di malam itu juga. Putus, benar-benar putus. Putus karena di situ kan ada kuali pembakaran, Oh, iya. ada yang buat ngepresnya. Nah, itu tangannya kepres. Tangannya remuk, hancur, gak berbentuk tangan lagi. Salah satu tangannya. Akhirnya kita tolongin, kita obatin, kita bawa ke, sebelum kita bawa ke rumah sakit tuh adalah mungkin teman-teman yang juga paham pengobatan secara leluhur atau secara tradisional. Itu kita ngambil namanya getah pisang. Getah pohon pisang kecil, itu kita ambil getahnya, kita peres ke luka itu tadi. Biar apa? Biar darah itu mampet. Oh. Biar darah itu nggak ngalir terus. Kita bawa ke rumah sakit, akhirnya dibersihin, ya emang udah remuk, mau nggak mau amputasi. Setelah kejadian itu kita pulang sekitar jam 2 malam. Kita lanjut lagi, ya ibaratkan ngeronda lah, muter lagi. Karena itu udah masuk satu suronya, bukan malam satu suro lagi, tapi udah satu suronya. Kita muter, sepupu saya ada yang nanya, Mas, aku nggak percaya yang namanya begituan. Namanya Anung. Reniole, sini. Saya bilang sini, saya buka. Begitu kita sampai rumah, saya nanya ke dia, Nung, Febri di mana? Neng jero mau Mas mlebu karo Pak D. Di dalam tadi Mas, masuk sama Pak D. Aku ngeliat, yakin Mas, demi Allah yakin. Lah itu siapa Nung? Sama apanya Mas? Itu siapa? Loh, tadi yang masuk siapa Mas? Febri itu siapa, Mas? Febri itu sepupu. Oh, anaknya Pak D. Juga di situ ada cewek. Si Adung ini ngeliat si Febri masuk sama bapaknya. Si Pak D kemis itu. Tapi anak-anak yang lain juga ngeliat si Febri lagi main HP di pojok. Anung bingung, itu tadi siapa yang masuk? Itu yang tadi lo pengen aja itu. Oh gitu Mas, iya. Nah sontak cerita saya udah ngomong, jangan ada yang bakar dupa. Saya bilang tuh jangan ada yang bakar dupa. Emang kenapa Mas? Gak apa-apa, yang penting jangan bakar dupa di sana. Yang namanya anak-anak muda susah dikasih taunya, karena dia lebih muda dari saya, sekitar umur 17 tahun, 17-18 lah, baru lulus dia. Dia malah ngambil dupa saya di dalam lemari, deket tas. Ngomong ke istri saya, Mbak, jaluk dupa di kongkon karo Mas Dimas. Disuruh sama Mas Dimas. Gak ngomong sama saya. Dibakar di paling ujung deket lapangan. Saya ngomong ke Pak D, ini kayaknya ada yang bakar dupa Pak D. Siapa? Gak tahu, kayaknya anak-anak mana? Dimas tanya begitu. Di lapangan, wah Anung kurang ajar. Masuk ke dalam kamar, tanya ke istri saya, si Anung minta dupa. Akhirnya istri saya ngomong, lah tadi Anung bilang katanya kamu yang nyuruh. Enggak, aku nggak nyuruh. Loh, terus tadi itu dia ngambil 3 Mas. Saya kejar. Itu ada orang yang kesurupan 3 temennya dia. 1 kesurupan macan, yang 2 monyet, kesurupan monyet. Saya bilang kan udah gue bilang jangan bakar di sini. Di sini isinya begituan semua. Lu salah. Di sini masih, maaf ya, kalau orang sana tuh tahu mungkin Sambung Macan tuh tempatnya perangnya di Ponorogo, salah satu pelariannya. Akhirnya saya obatin, saya bawa pulang, saya kasih jangan sekali-sekali, kalau nggak bisa jangan sekali-sekali nyoba, karena ilmu tanpa guru itu malah sesat, malah nyerang badan sendiri. Akhirnya anak-anak pada, ya udah maafin Mas, ya udah lo. Anak-anak masih ngumpul di depan. Saya kamar mandi. Begitu saya ke kamar mandi, baru jongkok. Itu tiba-tiba, kan kamar mandi Jawa tuh antara rumah sama kamar mandi itu dipisah. Iya, ada jaraknya. Iya, benar. Dan tempat mandi sama WC BAB-nya itu kepisah juga. Saya kamar mandi, saya baru jongkok, itu kepala buntung di sebelah saya. Saya ngomong, sialan lu berani begini sama gua? Ayo coba main kuat-kuatan. Saya tendang tuh kepalanya. Bener-bener kepala Mas? Kepala utuh. Itu hitam mukanya. Udah gosong. Matanya udah. Yang satu udah meleleh. Yang satunya lagi udah kayak mau pecah. Itu bau juga sama. Karena orang mungkin kalau orang awam tuh gak nyium baunya. Tapi kalau orang yang batinnya kuat, itu kecium baunya. Makanya rata-rata orang yang punya ilmu batin,
itu indera pengecap, indera penciuman, indera penglihatan, bahkan peraba itu lebih dari orang Lebih tajam. awam. Jadi bau sedikit aja udah kecil. Saya tendang, dia hilang, ketawa. Gua nggak takut, sini keluar. Tantang. Tiba-tiba pada saya ngomong, le, apa Pak De? Iki gelas pecah kabeh. Tar. Tuh gelas pecah semua. Isinya kopi panas. Oh, ada isinya kopi. Oh. Jadi itu anak-anak pada kabur karena kena serpian belinya sama panasnya. Panas air kopi. Akhirnya pada kabur. Saya samperin. Saya cek, wah ini nggak beres Pak De. Ambil pegangan Pak De di belakang. Gaman. Kalau orang Jawa tuh sebutnya gaman. Kalau kita nyebutnya pegangan, kleni. Kalau orang Jawa nyebutnya gaman. Dikeluarin. Saya bersihin. Saya usap, itu keris. Si Anu yang lihat. Karena saya lupa nutup mata batin dia. Loh, Jadi dia Mas, bisa lihat. Mas, kui merah-merah opo? Kui abang-abang opo? Merah-merah tuh apa? Getih ya Mas ya? Apa nu? Darah. Enggak mungkin darah. Ini loh Mas. Itu di apa? Karena kan kalau orang Jawa tuh rumahnya tuh nggak di keramik, pakai sendal. Jadi dicor doang. Itu darah udah di mana-mana. Udah di sekeliling rumah, ruang tamu. Disiram air, nimbul lagi. Disiram air, nimbul lagi. Dari mana itu Mas darahnya? Ya mungkin kiriman itu tadi. Oh. Kiriman tadi dia nyerang saya, terus makanya tadi pecah-pecah semua. Tiba-tiba keluar darah, keluar getih. Terus saya bilang udah kita bersihin dulu, bacain segala macam, akhirnya bersih. Pas di Agustus, akhir bulan Agustus saya pulang naik salah satu PO bus lah ke Bekasi lagi. Saya ngekos di Bekasi karena emang saya kan buat nikah sama istri, jadi masih ngekos lah. Itu tiba-tiba jam 11 malam itu ada ledakan. Ledakannya itu 3 kali. Kan rumahnya jadi gelap banget. Iya, gelap banget. Oh, coba agak majuan duduknya boleh? Maaf banget. Iya. Coba jadi gini. Coba Mas ke kiri dikit. Enggak, maksudnya gini aja. Abangnya doang. Iya, semua. Dari Iya, mana? abang doang. Abangnya doang, maksudnya langsung blur gitu. Iya. Oh, berarti itu. Besokannya selang 3 hari lah, ini bibir saya udah kayak sariawan, cuman sariawannya putih, tebel. Ntar mungkin munculin kali Mbak ya fotonya ya. Ada dokumentasi, ada dokumentasinya waktu saya sakit. Dari pertama itu. Ini saya tuh udah kekopek, udah parah. Itu bahkan daging itu udah kelihatan. Di bibir sini, awalnya kecil banget. Gak lama di punggung saya, di belakang sini tuh deket tulang belikat. Itu ada koreng segini. Korengnya cuman ya sekuku kelingking, kecil tapi perih banget. Saya mikir koreng biasa kali gara-gara digaruk gitu kan. Semakin kesini jarak seminggu itu malah makin parah. Lidah saya tuh udah putih. Udah bener-bener bau amis lidah tuh. Udah perih, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Saya mikirnya masih sama, sakit panas dalam. Oh iya. Saya mikirnya. Akhirnya istri saya ngomong, kita berobat aja Mas, ke klinik. Nah, saya datang ke klinik di daerah Rawabacang. Bidan lah masuknya. Saya disuntik karena dikiranya skebis. Skebis tuh kayak digigit tungau, digigit apa ya? Bangsat gitu ibaratkan. Kutu busuk. Saya mikirnya di situ, jangan punggungnya kena kutu busuk karena kan yang namanya kita ngekos itu kan kasurnya kan udah disediain. Iya. Saya mikirnya di situ. Wah, Kotor, mungkin kasur lama gitu kan. Terus kena. Disuntik kok nggak mempan. Saya balik 3 kali ke situ kok nggak mempan. Saya masih sanggup jalan tuh Mbak. Jangka 3 hari kemudian setelah saya datang ke situ, 3 hari berturut-turut saya berobat ke situ. Berarti dari awal saya disuntik itu sekitar 5 hari berikutnya. Itu makin parah dan di punggungnya makin lebar. Yang tadinya cuma seujung kuku kelingking itu segede gini. Kayak melebar. Itu kayak luka bakar. Bener-bener kayak luka bakar. Itu kalau kita pakai baju nempel nender tembok baju lengket ke korengnya itu karena saking lebarnya.
Nah, Jadi itu kan Mas ya kayak melepuh gitu ya Mas ya. malah saya juga belum sadar kalau saya diserang. Belum sadar itu posisinya. Karena belum lihat sosoknya, Bang. Terus saya semakin kesini semakin parah. Muncul lagi luka baru sebelah kiri. Deket belikat tapi bagian bawah sini. Itu kecil lagi, kecil. Mungkin yang ini agak gedean dikit, segede jempol. Gede jempol itu lama-lama melebar lagi. Itu sampai ketiak, keketek. Panas, Panas, terus perih. Nah, gak lama semakin kesini Mbak. Itu lari ke pantat. Pantat saya juga kena itu bagian punggung badan belakang. Itu atas sampai bawah udah korek. Ntar saya tunjukin lah dokumentasinya ada. Itu sampai pantat saya itu berdarah. Itu robek, ada di daging. Itu bahkan ada bolong. Karena daging itu udah hilang, udah bolong. Itu saya kalau duduk pakai celana, itu celana tuh ngerembes air. Antara itu cairan badan saya dicampur darah sama nanah. Itu baunya minta ampun. Posisinya istri saya lagi hamil. Tapi saya alhamdulillahnya beruntungnya punya istri dirawat gitu pas saya sakit begitu. Makin parah, saya datang ke klinik juga, tapi ini dokter, bukan bidan. Di daerah Gang Prit. Itu termasuk gede tuh dia. Saya tungguin. Begitu saya masuk langsung ditolak. Mas ke RSUD aja. Saya nggak mau. Saya pulang ke rumah. Setiap hari istri saya tuh ngepel karena baunya amis banget. Terus akhirnya kasur saya dipakein perlak karena cairan keluar semua. Karena udah bau busuk di bagian belakang itu udah bau busuk. Saya ngomong ke istri saya, kayaknya aku nggak sanggup. Maafin aku kalau ada salah. Enggak Mas, kamu sanggup. Udah kayak hampir putus asa Udah putus gitu asa, ya. karena posisinya saya bingung. Saya ngomong ke Masus, sepupu saya di Jogja. Itu juga sama, dia juga bingung mau nolongin gimana karena posisi jauh. Akhirnya saya ngomong lah ke salah satu dokter namanya Dokter Arya. Itu dia punya klinik di depan SMK Merah Putih di dekat Chandra. Dia pinter non medis emang. Dia bilang, ini udah terakhir. Orang yang sanggup ngobati non medis sama medis, dokter yang bisa cuma Dokter Arya. Telepon Dokter Arya, dan kebetulan Dokter Arya tuh kenal sama semua saudara saya, sama pade-pade saya tuh kenal di Kecapi. Ditelepon, dia datang, dicek, dia kaget, udah parah, kan sekujur badan udah parah. Akhirnya saya bilang, Dok, kasih tau pade, Dimas keadaannya begini. Karena jujur saya selama hidup sendiri itu, setiap ada apa-apa saya sembunyiin. Saya nggak mau saudara saya tahu. Jadi saudara saya itu nggak ada yang tahu saya ternyata ngontrak di situ pun nggak tahu. Akhirnya pada saya datang, nangis semua. Ya Allah Dimas, kamu ngontrak deket banget. Kenapa nggak ngomong? Pade-pade kamu dikecapi semua mak lelek kamu. Kenapa kamu nggak ngomong kalau ada kejadian begini di sini? Bilang nggak enak pade, takut ngerepotin. Ngerepotin apa namanya keluarga gini-gini. Akhirnya diobatin sama Dokter Arya di infus. Itu waktu awal infus juga pas masukin jarumnya itu, jarumnya melejit, patah. Jarumnya itu patah. Kebal Masnya? Ya nggak tahu ya, istilahnya patah aja kata dok. Terus akhirnya ditepak-tepak sama Dokter Arya sama asistennya namanya Mang Gondrong. Mbah, jangan, cucunya mau diobatin. Tolong jangan dijagain. Ini nggak disakitin. Udah, jauh-jauh dulu. Akhirnya dipakein yang gede tuh jarumnya kata istri saya ya, karena yang nyaksiin jarumnya gede apa enggak. Karena saya udah rintih, udah sakit. Dimasukin jarumnya, alhamdulillahnya masuk. Pas sudah diobatin sama Dokter Arya, akhirnya dipasangin infus selama 7 hari. Dokter Arya ngomong, ada pegangan lain nggak yang berupa barang? Bilang ada marasuli, terus 3 biji, yang 1 patah, terus sama cemeti. Akhirnya sama Dokter Arya dibawa tuh yang kris 1, karena yang patah itu udah dibuang sama istri saya. Dibawa sama Dokter Arya, dikasihkan ke teman-temannya yang bisa juga. Mereka nggak sanggup, ini kris ketuaan, kita nggak sanggup. Akhirnya ditaruh di kandang ayam, di atas kandang ayam, karena kan sepupu saya yang di Kecapi itu kan sering miara burung gitu kan, ayam yang ketawa gitu soalnya. Terus pade saya yang orang bisa juga, orang daerah Wonogiri,
itu ngeliat, wih, Kris bagus nih, saya ambil ya. Begitu diambil, katanya dia gatel-gatel. Gatel-gatel dipulangin lagi, ditaruh di tempat yang sama. Ditaruh di tempat yang sama, kata dokter Arya, besokannya datang lagi sama gurunya. Ustadz siapa gitu, saya lupa namanya. Diambil, dicuci, dibersihin, energinya dicampurin gitu istilahnya. Akhirnya dibawa pergi sama dia sampai sekarang. Begitu hari ke-8 dokter Arya ngobatin saya, itu dia ngomong, rumah saya sama klinik saya kebakaran. Kebakaran tuh yang di dekat Merah Putih tadi SMK. Itu mungkin kalau teman-teman ada yang mau niat langsung bisa datang ke SMK Merah Putih di Chandra, itu ada klinik namanya Rizky Wijaya, itu nama anaknya. Nah, dokter Arya katanya kliniknya kebakaran, dibantuin sama Mang Gondrong tadi sama teman-temannya yang lain lagi tuh yang orang bisa juga, diobatin di tweet, tapi nggak sanggup. Akhirnya dokter Arya datang ke kontrakan saya, mama saya juga datang tuh di hari yang sama. Sorenya dokter Arya datang, mama saya udah posisi udah di kosan tuh, kontrakan. Diruqyah sama dokter Arya. Itu saya dapat omongan dari cerita dari mama ya, karena saya nggak sadar. Itu katanya, saya mau bawa anak ini, pakai bahasa Jawa. Saya mau bawa anak ini. Ini anak udah ngelakuin kesalahan. Saya mikir, pas dikasih tau kayak begitu, saya langsung mikir tuh, pas mama ngasih tau. Kesalahan apa? Baru ngeh, ternyata saya pas di Sragen tadi, pas saya nyembuhin pade saya, nyembuhin pabrik tadi, itu saya mabuk. Saya minum minuman keras. Sedangkan itu pantangan diri saya sendiri. Akhirnya dari situ jujur ke dokter saya mabuk dok. Oh pantas. Tanya mama kamu, tanya bude-bude kamu. Pas diruqyah, di mulut saya itu keluar asap. Dan ternyata emang bener. Karena saksinya banyak, pade-pade saya sama mama saya. Bahkan ada mertua saya yang cewek. Posisinya waktu saya diruqyah. Itu nyaksiin, keluar asap dari mulut. Terus saya katanya udah teriak-teriak, udah segala macam itu. Tembok udah saya cakar. Tembok aja tuh ibaratkan tembok kan tebel ya. Beton ibaratkan. Itu digarut pakai tangan habis. Kegures temboknya. Bukan catnya, tapi temboknya. Tuh. Sedangkan kalau orang normal kayak begitu seharusnya tangan tuh udah. Iya. Tapi emang bener sih. Jari tangan saya tuh beberapa kukunya ada yang copot. Ya bener-bener kayak orang mau mati, kuku tuh copot, kuku kaki ini kanan kiri, jempol, telunjuk ini copot semua, sekitar ada 6 jari, kukunya copot semua, tantengan semua, kayak mau ngelepas. Sedangkan posisinya kalau apa ya, penyakit biasa seharusnya nggak gitu, ini sampai kuku juga ikut copot. Nah dari situ dokter Arya udah nggak sanggup, saya ngomong sama mas saya yang di Gunung Kidul, mas ini Dimas udah kayak begini, Dimas udah nggak sanggup, ini udah bulan kelima mas. Dimas bilang ini udah bulan kelima, Dimas ngerasain kayak begini. Dokter Arya juga udah nggak sanggup. Itu saya tuh saking parahnya tuh dokter Arya tuh nyaranin kopi hitam bubuk dicampur autan, teplokin, itu perihnya minta ampun, luka terbuka. Nah, pas dokter Arya udah nggak nyembuhin, saya tidur tengkurap tuh, tengkurap lagi. Saya beranggapan punggung saya itu biar kering sama pantat, biar kering karena kan udah luka parah, udah bener-bener parah. Kalau rebahan kan berair, berair terus ya, lengket juga kan, meskipun udah dikasih perlak yang anti air buat kasur. Karena rasa sakit kayak begitu, saya pengen diangin-anginin, saya tidur terbalik. Ternyata di bagian dada saya itu juga melepuh, berair dalamnya. Ada luka baru lagi. Itu luka bakar, bener-bener kayak orang kena knalpot. Itu nimbul. Melepuh, dalamnya ada airnya. Lama-lama pecah, jadi luka baru, sekujur badan. Lebar. Lebar. Karena saya di situ ituin sama mertua saya, dicuciin. Itu pertama mertua saya ngomong ke istri saya, ya
ini kok di bagian ketiaknya Dimas ada putih-putih ya, apa ya? Ternyata belatung kecil-kecil. Itu belatung udah di ketiak. Pas dibuka begini, kita serok begini pakai tangan. Itu belatung semua. Itu belatung semua tuh. Udah parah. Nah, karena saya tadi kan tidur terbalik. Dada saya udah bener-bener bingung dah tuh cara saya tidur gimana. Kadang bantal saya taruh di perut biar dada saya ngangkat, biar kering juga yang di dada. Di perut malah jadi lagi. Nah, karena saya kan awalnya maaf ya, di kelamin itu kan awalnya nggak ada penyakitnya. Karena saya tidur tengkurap, jadi nimbul lagi di kelamin sama di selangkangan. Dan yang lebih parah, di selangkangan ada belatungnya segede-gede gini. Itu belatung udah butuh. Dan warnanya udah bukan putih, hitam belatungnya. Jadi putih tapi ada hitam-hitamnya. Kayak belatung itu udah makan daging. Pas dibuka, bener baunya busuknya minta ampun. Itu yang saya alamin. Saya udah bener nggak kuat, dokter Arya juga udah nggak sanggup. Saya juga bingung mau minta tolong siapa. Jalan satu-satunya saya ngomong ke Masus tadi. Masus, saya udah nggak sanggup. Dimas udah nggak sanggup 5 bulan ngerasain kayak gini tuh, Dimas udah nggak sanggup. Yo dek, sabar dek. Tak telepon Mbah Ladang, orang Lampung tadi kan. Mbah saya tuh posisinya nggak tahu kalau saya sakit. Oh, nggak dikabarin. Nggak dikabarin. Saya sakit, Mbah Buyut saya ngebantuin juga yang di Gunung Kidul. Mbah Buyut saya tuh umurnya hampir 150 lebih. 150 tahun. Entah dia punya ilmu apa, jadinya dia tua banget atau gimana. Ya, intinya umurnya perkiraan cucu-cucunya atau mbah lah, perkiraan mbah saya tuh umurnya itu udah di atas 150. Tapi sehat. Alhamdulillah sehat. Jalan ya, mungkin kalau jalan katung-katung tapi nyampe. Mbah saya juga nolongin saya, Masus juga nolongin saya yang di Gunung Kidul. Mbah Ladang juga nolongin saya. Akhirnya Mbah Buyut ngomong, "Le, ini non medisnya udah Mbah obatin. Sekarang kamu tinggal medisnya. Karena kamu terlalu lama." Jadi karena terlalu lama ngerasain seperti itu, yang awalnya non medis jadi medis. Mungkin para spiritualis juga paham lah. Gimana rasanya juga begitulah kan. Karena luka udah ke dagingan. Udah sampai jadinya masuk medis. bener itu. Akhirnya dibawa ke RSCM sama Pak D. Itu sampai nyewa ambulan di Keranggan. Itu nyewa ambulan hampir 2 juta lebih. Nyewa ambulan doang. Sampai RSCM langsung dibawa. Itu dokternya sampai kaget. Namanya Dokter Dion. Dokter Dion tuh sampai kaget, sampai ngomong, "Mas, maaf, 7 hari Mas gak dibawa ke sini, saya nggak bisa ngomong apa-apa." Lewat. Karena saya udah kehabisan cairan, karena saya nggak makan, nggak minum, Dehidrasi. nggak bisa makan karena kan di mulut tadi tuh. Iya. Terus kalau minum bisa, jadi saya cuma minum tuh cari kacang hijau aja buat nutrisi saya. Akhirnya dibawa ke RSCM itu, Dokter Dion ngomong begitu. Dokter Dion niat kelamin saya, karena dia kan dokter spesialis kulit dan kelamin. Dia ngomong, Mas ada penyakit kelamin ya?" Saya jawab, "Enggak dok, tapi kok Mas punya ini, di kelaminnya kok ada luka?" Saya bilang kan, "Ya karena efek itu dok, jadi ada lukanya." Sampai bernanah ya. Percaya dia tapi digituin. Ya awalnya dia nggak percaya, cuman pas begitu diobatin sama dia, ternyata emang lukanya udah seharusnya udah nggak ada. Kalau dari ilmu medis itu udah nggak ada, karena kulit itu getih apa ya, sebutnya itu udah jadi putih, udah busuk parah. Itu udah busuk parah, bahkan udah dibelatungin tadi kan, bahkan belatung kita gini aja tadi kita pegang gitu udah kelihatan belatung tuh kecil-kecil. Posisi ke rumah sakit belatung masih ada itu? Enggak, cuman bau. Baunya masih ada. Sisa baunya, bau busuk gitu ya? Itu bau busuk banget. Makanya saya dibedain. Itu bahkan saya kan datang kan udah nggak bisa jalan, jadi ditopang pakai tandu. Itu saya bahkan cuman di apa ya, selimut ditambah apa, spray, karena kan saya nggak bisa turun kan. Jadi pakai spray diangkat spray baru diangkat ke tandu, karena saya udah nggak bisa miring, udah nggak bisa
bangun, jangankan bangun, saya ke kamar mandi aja enggak selama 6 bulan. Buset. Karena udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan, kaki tuh udah bener-bener apa ya, orang bilang tuh udah kayak bayi lagi. Karena saraf-saraf gitu, otot itu udah nggak bekerja karena saking lamanya tidur di kasur. Oh iya. Setelah itu saya dibawa tadi tuh, dimasukin ke ruang ICU, dicek, biopsi, diambil daging, diambil penyakitnya, diambil apanya gitu, satu lagi saya lupa. Pokoknya kayak urat-uratnya gitulah, yang penyakit barunya. Di biopsi ya hasilnya 50-50, 1:1 juta penyakitnya. Jadi di luar nalar. Abis itu saya diobatin sama dia, itu obat tuh hampir 17 obat yang saya minum setiap hari. Itu bukan setiap hari, setiap minum 17 obat. Sehari 3 kali. Iya. Tapi ya siangnya rada kurang dikit. Iya. Malamnya ditambahin lagi buat tidur. Karena di ruangan itu kan ada 4 orang. Saya sama 3 orang lain. Nggak sendiri. Itu AC kan AC sentral dia. Bukan AC yang kayak rumahan gitu, bukan. Iya. Itu saya ngerasa panas. Padahal yang lain kedinginan, tapi saya ngerasa panas. Jadi saya masih dikipasin sama mama. Karena emang itu luka bakar. Luka bakar parah. Terus akhirnya setelah diobatin sama dokter Dion selama berapa hari itu? 15 hari kayaknya, hampir 2 minggu lebih. Itu awalnya saya disuruh pulang, cuman saya nggak mau, saya maunya dirawat. Karena kalau pulang saya bingung cara ke kamar mandi, yang mandiin itu siapa. Kalau di sono kan suster, kadang-kadang suster mandiin kalau pagi, terus ya. sore dimandiin, terus dikasih perlak terus. Kalau orang itu kan taunya cuman kasa, terus dikasih betadine. Itu ada yang namanya Chemitul. Chemitul tuh kain kasa yang udah dikasih obat. Yang udah kasih obat kayak Vaseline atau apa. Itu biar nggak makin melebar lukanya. Jadi luka itu emang ketutup hitam. Tapi ada serabut-serabut kayak bulu kecil-kecil. Jadi kalau dipegang tuh ada bulunya. Tapi bukan bulu orang gini, bukan. Bukan bulu tangan, bukan bulu ketiak, bukan bulu apa, bukan. Tapi bulu kecil-kecil. Saya tanya ke Mbak, itu apa Mbak? Itu namanya, Mbak tahu yang di pohon bambu? Kan ada tuh serabut-serabutan itu. Iya. Itu yang dikirim ke saya. Jadi ternyata kita balik lagi ke waktu awal-awal saya sakit. Dokter Ayah dihajar sama Banaspati tadi. Ternyata kan saya dikirim sama Banaspati. Dihajar sama Banaspati tadi, kliniknya kebakar. Ada orang yang nggak suka sama saya, ibaratnya orang deket saya juga ngirim. Itu Mbak tau padi kan ada serabutnya. Itu dikirimnya gituan sama yang tadi di pohon bambu. Itu kan kalau kita normalnya gatal kan? Iya. Itu yang bikin saya garuk-garuk sampai keluar luka baru. Yang tadi saya tiduran di depan tuh. Iya. Gara-gara itu, makanya yang di depan itu ada serabut-serabut tadi, diginiin tuh kelepas. Dokternya bingung. Akhirnya awalnya dokternya itu nggak percaya, dokter Dion sama dokter Andika namanya. Nggak percaya. Jadi percaya karena dia ngelus. Diginiin keangkat. Oh, ada gitu. Ada. Jadi nempel di tangan dia. Mungkin kalau secara nalar, kalau emang itu nempel sama kulit, harusnya nggak bisa nempel di kulitnya dokter Dion lah ibaratkan. Tapi ini nempel di kulitnya dokter Dion. Karena saking nggak percaya, dokter Andika disuruh megang. Coba pegang. Ternyata ngerasain hal yang sama. Iya, ini nempel di tangannya, itu bulu-bulu. Berarti kan bener-bener yang di pohon bambu itu. Jadi ternyata orang itu juga ngirim lagi ke saya. Makanya pas saya sebenarnya saya waktu dirawat sama dokter Arya itu udah ada kemajuan. Udah mulai apa ya, tadi tuh yang dikasih ampas kopi sama autan itu udah mulai kering. Dikasih apa, infusan biar nggak dehidrasi, itu udah mulai bagus. Cuman karena efek dari dikirim lagi jadi makin parah. Yang seharusnya udah sembuh nambah makin lagi. jadi lagi. Nah, dari situ saya tahu, oh dia orangnya. Saya kenal orangnya, cuman saya udahlah biarin. Pade saya juga tahu, pade saya, terutama Pade Manto sama Pade Iki, tahu orangnya siapa. Awalnya dia deket sama orang itu jadi ngejauhin. Karena udah tahu sifat aslinya pas begitu saya sakit. Itu apa tuh? Ngiri atau kenapa? Apa dendam pribadi atau Dendam pribadi. Hitungannya dendam pribadi.
Ya cuman ya udahlah biarin, karena saya kan orang, ibaratkan saya paham lah hal-hal begituan. Jadi udah, kalau di Jawa tuh sebutannya prihatin. Saya rasain deritanya, pahitnya gimana. Nah itu juga yang jadi cikal bakal saya bisa lah nyembuhin orang yang kena juga, karena saya udah ngerasain caranya begini-begini, saya udah tahu. Itu yang disebut prihatin. Jadi celah-celah buat ngobatin orang juga udah tahu, karena saya udah ngalamin hal yang lebih buruk daripada itu. Masuk ke bulan ke-7, saya udah pulang dari RSCM. Posisinya mama saya masih ada di kontrakan, masih nemenin saya. Itu saya dirawat sama mama saya, dimandiin, dia segala macemin. Itu tiba-tiba di pojokan kamar mandi, di depan pintu kamar mandi, itu ada sosok. Saya juga nggak tahu nih Banaspati itu sebenarnya apa, karena yang saya tahu tuh Banaspati itu kalau orang Jawa bilang mirip pulung gantung. Mirip pulung gantung tuh kayak bola terbang, bola bercahaya, bola api. Cuman ternyata yang saya lihat di depan kamar mandi itu Banaspati. Wujudnya ya hampir mirip genderuwo, tapi dia lebih bulunya lebih tajam, sama kukunya tuh lebih panjang. Itu mirip sama Brajamusti. Brajamusti juga sama, kukunya juga panjang. Cuman kalau ada api-apinya itu di matanya dia sama di bagian sini nih, deket lehernya dia. Cuman emang itu mirip leak, tapi lidahnya nggak panjang. Mirip leak bari, tapi lidahnya nggak panjang. Terus setelah saya tahu, ternyata dukun yang ngirim saya itu mati semua. Cuman ada kisah sedih di balik kejadian ini. Mbah saya yang di Gunung Kidul yang perempuan itu lumpuh. karena Itu juga sama efek samping. Jadi satu keluarga tuh. jadi keluarga juga ikut diserang. Tiba-tiba jatuh di pawon. Pawon itu kayak Dapur. Dapur zaman dulu kan, itu kan pakai kayu itu kan. Iya. Jatuh di situ depan pintu, teriak-teriak. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa jalan. Dan ada yang lebih menyedihkan lagi, jarak sebulan, perkataan Mbah Buyut saya yang dia ngomong, "Le, bener kata Mbah Buyut saya," omongannya dia. Dia ngomong kan waktu tadi tuh saya cerita, "Le, non medisnya udah Mbah hilangin, udah dimatiin," katanya, udah dipateni orang yang ngirim saya, yang orang ya daerah Jawa kesana lah. Terus gimana Mbah? Iya, tapi umur Mbah udah nggak lama lagi. Ini udah terakhir Mbah nolong kamu. Selang sebulan dia ngomong begitu pas saya tadi masuk keluar dari rumah sakit. Nggak Nggak ada. Umurnya 150 kurang lebih. 150 tahun. Dari situ ternyata kakaknya Mbah saya juga meninggal. Berurut gitu ya. Itu mungkin kalau teman-teman tahu ya, kisah yang dipakai sama Simple Man yang dikisah sekarang di filmin tuh kalau nggak salah Santet Sewudino, itu hampir mirip, yang dicari keturunannya dari darahnya dia, jadi dimatiin dari atas. Karena saya sanggup, alhamdulillahnya saya nggak. Itu hampir mirip, kejadian juga sama, mati juga enggak, hidup juga enggak. Mungkin ntar teman-teman bakal ngeliat lah foto-foto yang ntar saya kirimin buat jadi bukti kalau saya ngalamin hal yang seperti itu. Setelah itu balik lagi ke kontrakan ini, saya diobatin mama saya, udah mulai mendingan. Itu saya butuh proses lagi 2 bulan buat saya belajar jalan, karena kan tadi selama 6 bulan itu saya nggak bisa bangun dari kasur. 2 bulan itu bulan puasa tahun 2023. Itu saya belajar jalan kayak anak kecil lagi. Itu saya megang yang namanya galon aqua. Itu saya topang. Saya belajar sendiri, kaki saya udah gemeteran. Jatuh lagi, bahkan saya berak pun itu juga pakai pampers orang dewasa, itu orang berak. Cuman pas saya udah mulai belajar jalan, saya nggak bisa yang namanya ngandelin istri saya terus. Akhirnya saya maaf ya, rada jorok. Saya taruh baskom, ditaruh plastik. Jadi saya kalau mau berak tuh buka pampers dulu,
baru berak di atas Oh, plastik. iya. Jadi saya nungging begini. Karena saya saking maunya biar bisa bangkit lagi, Iya. biar cepat berdiri lagi, biar nggak ngeluh terus. Terus saya paksain, akhirnya saya bisa berdiri. Itu pertama kali. Yang lucunya, pertama kali saya keluar, saya ngencol motor Vario 150 cc. Itu kaki udah bener-bener kayak ini, kayak apa? Kayak mau patah, karena namanya ngengkol, itu baru bisa jalan iya. loh. Nekat itu karena mau check up keluar. Ya setelah saya pulang dari RSCM sih udah nggak balik lagi, Mang. Jadi disuruh dokter Dion balik ke sana, saya nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Ya, Kenapa nggak itu? karena posisinya saya nggak bisa jalan. Oh. Masa harus manggil ambulan lagi? Oh. Ambulan aja harga 2 juta. Jadi mikirnya, ya daripada kebuang cuma-cuma, udah Iya. nggak usah, udah sembuh kan. Semuanya itu pelan-pelan, udah sembuh pelan-pelan. Nah, terakhir, karena saya tahu di pojokan tadi juga ada sosoknya, sosok itu ngomong sama saya, "Leh, kowe kuwi wes kuat. Aku ra iso mateni kowe. Aku nggak bisa matiin kamu. Aku mau ikut kamu. Tapi syaratnya iki." Saya bilang, kalau mau ikut saya, silakan. Tapi saya nggak bisa ngumpanin. Karena saya juga nggak perlu yang begitu-begituan. Karena prinsip saya gini, hidup rarem, tentrem, rahayu. Jadi hidup tenang, tentram, rahayu. Jadi pas dia mau ngikut saya, itu saya juga mikir 2 kali. Mungkin spiritualis juga paham lah yang namanya Banaspati bentuknya kayak apa. Bisa dilihat sendiri. Mungkin ada yang bisa ngeliat atau apa, cek sendiri di belakang saya. Mungkin ada yang bisa ngeliat. Nah, setelah itu saya bilang saya nggak mau. Sampai sekarang masih ngintip. Saya kemana-kemana itu udah ngintip. Berarti Jadi- ini ada. Ada. Makanya tadi kamera trouble itu ya dia. Sedangkan saya nggak bisa nguasain dia karena saya belum nerima dia. Jadi saya nggak bisa ngontrol, suruh Yaudah, pergi lu nggak mau bisa. ikut bodoh, yang penting gua nggak ini lah, belum setuju kalau lu jadi ikut gue. Jadi ibaratkan saya belum apa ya, kayak Mbak punya pengikut, tapi Mbak belum setuju. Itu pengikut kan kekeh ngikutin Mbak terus. Tapi giliran Mbak usir, malah makin dekat, makin ngejar. Saya pengen ikut. Sama kayak dia. Makanya saya mohon maaf tadi kamera rada trouble sedikit, bahkan yang kayak begitu untungnya nggak ada trouble yang error parah. Karena emang hawanya dia emang panas. Beda sama yang namanya, kalau Brajamusti emang panas, cuman ya dia nggak terlalu parah lah, nggak terlalu berat. Tapi emang hampir mirip. Cuman Brajamusti itu bentuknya dia lebih bungkuk daripada yang di belakang ini. Kalau ini bener-bener gede, tinggi, hitam. Terus juga berapi-api. Dan Brajamusti itu, seingat saya mbak saya pernah ngomong, Brajamusti, Banaspati itu ada beberapa macam. Nggak selamanya api. Ada yang berupa air, Oh, ada juga. ada yang berupa tanah. Oh. Justru yang bahaya itu yang tanah, karena bisa menyerupai manusia. Dan orang awam pun bisa ngeliat. Itu yang tanah. Sedangkan yang Banaspati air itu dan narik. Jadi orang lagi berenang atau apa ditarik ke bawah. Orang terjun mati. Tuh. Beda lagi sama yang Banaspati yang tadi berupa tanah. Itu kalau kata mbak saya sih bentuknya ya manusia pada umumnya, dan orang awam pun tanpa punya ilmu batin bisa ngeliat. Makanya rada riskan. Karena kita nggak bisa bedain mana Banaspati, mana manusia. Sama. Mungkin spiritualis juga paham lah. Yang namanya jin setan itu nggak setiap malam doang. Pagi, siang, sore, apalagi asar, itu selalu ada. Pintu gerbang selalu terbuka. Jadi ada orang yang ngomong, pagi nggak bisa ngeliat gini. Nggak bisa dipercaya. Karena yang namanya begitu, itu jarak itu cuma waktu. Jadi ibaratkan itu tuh nggak terbelenggu, nggak terikat, nggak kekurung. Jadi siang pagi pun bisa ada. Jadi tuh orang-orang bilang pagi itu jin setan itu nggak ada. Bahkan bulan puasa sendiri katanya, maaf ya,
katanya jin sama setan tuh dibelenggu Iya, gitu. nggak ada Jin sama setan. Emang nggak ada, tapi setannya orang. Orang itu yang nggak puasa minum es depan orang itu udah termasuk setan. Iya. Cuman kitanya kan nggak tahu, padahal godaan itu berubah. Yang tadinya dari setan, yang goda manusia. Manusia berupa setan. Itu. Makanya sifat manusia tuh beda-beda. Rambut boleh sama hitam, pemikiran beda-beda. Tuh. Saya juga waktu udah mulai sembuh tuh dari penyakit tadi, dari santet tadi itu. Awalnya orang-orang tuh nggak percaya saya disantet ngalamin begitu. Cuman dengan bukti foto awal saya sakit sampai awal saya sembuh, akhir saya sembuh, itu orang-orang baru pada percaya ternyata santet tuh ada, yang namanya Banaspati itu ada. Mungkin orang-orang tuh cerita kakaknya kena santet, Pak D-nya kena santet, keluar paku, keluar ini itu. Oke, emang ada yang begitu. Cuman jarang. Karena yang kayak begitu riskan. Riskan ketahuan. Beda sama yang namanya teluh sama ini, karena yang diserang rumah. Yang diserang rumah. Dan itu pun satu persatu yang dimakan. Nggak ada yang namanya santet itu berupa paku keluar dari tangan. Itu nggak bisa. Sekalipun keluar dari tangan, itu biasanya harus dilambarin kain putih. Saya bukan so atau gimana. Mungkin banyak praktisi yang di luar yang paham. Namanya orang ngobatin santet, itu harus bener-bener diobatin. Bukan buat dibohongin. Orang pinter itu tugasnya buat bodoh-bodohin orang bodoh. Tapi orang paham itu buat, ya udah gue paham, sini gue bisa. Terserah mau dikasih berapa. Nggak ada yang namanya komersil sekian. Itu malah takutnya nggak ikhlas. Jadi buat spiritual yang di luar, kalau emang mau dikomersilin, usahakan jangan dipatokin. Takutnya yang diobatin itu nggak ikhlas. Itu malah makan badan situ sendiri. Itu yang bahaya. Dan saya juga mau ngasih ini ya ke yang siapa tahu ada spiritualis yang paham juga kan. Jangan sesumbar. Saya dibenci sama orang terdekat saya. Ya udah, benci silakan. Justru saya senang. Oh, situ benci saya, berarti situ merhatiin saya. Makasih banget gitu. Itu kalau saya, prinsip saya seperti itu. Nggak apa-apa dianggap cetek, nggak apa-apa dianggap jelek. Yang penting niat kita baik, bukan niat kita menyakiti orang. Seperti itu. Itu dia cerita dari Mas Dimas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Gini Mas, kan Mas bisa dibilang kayak tadi tuh yang ngikut di belakang katanya tuh Mas kuat. Kalau orang biasa mungkin udah lewat gitu kan. Nah, Mas ini emang punya ilmu, kita bilang ilmu ya, maaf kalau salah gitu, karena saya nggak paham, awam gitu kan. Mas ini punya ilmu atau kelebihan gitu kan, itu emang dari turun temurun, dari awal itu prosesnya bagaimana sampai bisa sekuat itu gitu? Awal mula saya tuh nggak paham yang namanya ilmu seperti ilmu batin atau ilmu apa metafisik lah. Cuman pas umur saya 17 tahun saya baru tahu ternyata saya keturunan dari Gunung Kidul itu, dari Demang sana. Namanya Mbah Sokromo. Mungkin orang-orang sana juga tahu kali Cokro sama Mbah Sokromo karena dia orang abdi dalam juga, ada di dalam keraton. Dan saya baru diceritain itu pas saya pulang tahun 2019 ke Gunung Kidul. Karena terakhir saya pulang itu SD kelas 5. Nah, begitu saya pulang ke Gunung Kidul, umur 17 tahun, berarti umur 9 tahun 2019 itu umur saya udah sekitar 20-an lah, 20 tahun. Itu saya diceritain leluhur saya ini tegesin sampai atas, sampainya ke siapa. Ternyata saya masih ada leluhur, masih terah dari sana. Berarti itu bisa jadi kayak yang masih sampai sekarang ngikut sama Masnya ini. Itu berarti mungkin ilmu yang ngirim si Banaspati itu kalah tua ya, gitu bahasanya. Kalah tua dari Masnya. Tua, iya. Kalah tua karena kan mungkin umur itu boleh muda, tapi yang namanya perjalanan hidup orang beda-beda dari segi cara prihatinnya, cara dia mengkaji alam, mengkaji diri dia sendiri. Jadinya
meskipun umur lebih muda, kadang batinnya itu lebih tua, lebih cepat sampai. Seperti itu. Jadi awal mula saya bisa itu juga di umur 17 tadi, karena saya baru paham. Nanti aja diceritainnya. Oh, ini Mas barangkali mau apa tempat prakteknya boleh? Buat teman-teman nih yang mau datang ke tempat praktek, cukup bayar seikhlasnya di daerah Gang Hudal Islam 1, Gang Haji Emat Peking. Di situ ada pengobatan alternatif dari stroke, saraf kejepit, patah tulang. Itu boleh datang, langsung ketemu sama saya juga. Kalau emang ada hal-hal mistis atau gangguan yang itu bisa kita deteksi juga, dan itu pun seikhlasnya. Kita nggak minta yang lebih, kita nggak matokin, kita nggak komersil. Intinya kita kasih seikhlasnya aja buat penajem. Berapapun itu seikhlasnya. Itulah cerita dari Mas Dimas. Nah, untuk kawan mistis yang pengen tahu bagaimana ceritanya Mas Dimas sampai punya kelebihan bisa ngobatin orang, tulis jejak lu di kolom komentar. Nanti kita akan undang lagi Mas Dimas untuk datang ke studio Kota Mistis. Gue Rika, Saya Dimas Busutiardi. Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.